aku intinya hidup aku nggak mau tergantung sama siapa-siapa, nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngerepotin orang. Sampai aku tua nanti aku nggak mau namanya nyusahin anak-anak, ngasih pressure ke mereka, kamu harus ngurusin mama, kamu harus ngasih duit, never gitu. Sebagai perempuan, just find what makes you happy and makes you you. Itu yang aku takut adalah once you become a mother, jangan sampai your identity itu hilang. Suami-suami di luar sana yang memang very supportive of their wives, well, bravo, well done. Even though misalnya istrinya lebih sukses gitu ya, it means you're strong man. Karena you don't mind gitu loh. And buat dia adalah kalau istrinya bahagia, istrinya successful, buat dia juga mencerminkan hal yang baik gitu kan. Oke. Kak, co-founder startup, posisi CEO, perempuan. Kakak pernah diremehin nggak? Throughout the whole meeting, bapak-bapak ini nggak ngeliat mata aku sama sekali. Gimana tantangannya dengan Gen Z? To be honest, jam kerja sih. It was a challenge for me. Karena ternyata anak-anak Gen Z kan nggak banyak yang morning person ya. Mereka tuh semua mungkin mulai kreatif atau produktif tuh setelah lunchtime. Jadi mereka datang tuh bisa jam 10, jam 11. Buat aku itu siang banget ya. Waktu memutuskan untuk bisnis bareng sahabat lo sendiri. Dan we all know she's a huge celebrity di Indonesia. Dan bahkan dia nggak realize bahwa dia seterkenal itu gitu kan. What came first to your mind? Kakak kepikiran gimana? Aduh ini nanti challenge-nya kayak gimana ya? Aduh ini nanti kayak gimana? Ada nggak pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran itu? Episode kali ini juga spesial banget karena kita akan mewawancara seorang Iron Lady yang nggak cuman ahli dan kuat di entrepreneurship, tapi juga kuat di teknologi atau tech. Marian Rumantir. Hello Rodi. Hi, finally. Thank you for having me. Thank you for coming. Ini biasanya gue wawancara bareng Kak Marian. Yeah. Atau kalau enggak gue ikut event olahraganya TS Media yang lagi ambisius banget itu. Amin. Berapa event per hari Kak? Oh my God, I wish bisa setiap hari, cuma nggak. Sekarang mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali lah. Banyak community events. Ya. I see. Terakhir gue ikut itu yang padel bareng Kak Luna. Betul. Kak Luna pas ulang tahun kan. Benar. Sebelumnya ada juga padel bareng salah satu asuransi global waktu itu. So it was fascinating. It was really fun. Yeah, It's really fun. It's more coming. So I'm very happy. We've been blessed with a lot of projects. Oke. Aku pengen tanya dulu Kak Marian, karena pertama kali gue kenal lo Kak, pada waktu di Bali. Kalau lo inget dulu itu ada event yang digelar oleh SKK Migas kalau nggak salah. You shared about... Iya benar. Iya kan? Ingat loh dia. You were the MC kan? Exactly, aku moderatornya. You were introducing member.id, right? Yeah. So member.id itu masih ada nggak? Ini kayak loyalty program kan? Yeah, so it's a technology company, dimulai tahun 2017. Waktu itu that was the reason why I came back juga, balik lagi ke Indonesia. Masih ada, so I was the co-founder with another partner, dan hadirlah TS. Actually, there was a time di mana I had to run both companies for about I think almost 2 years. Cuma I think it's not fair for both. Jadi I had to choose yang mana. Untungnya my partner di Member ID juga very capable. Jadi sekarang dia CEO-nya, I had to step down. Okay. So now I run TS Media full time. Yeah. So apa awalnya kepikiran TS? Ini kan travel secret kan. Jadi sekarang jadi one of the leading entertainment media, in my opinion, dan mungkin itu adalah benar adanya gitu. What made you start Right. TS Media? Thank you, that's very kind of you. Tapi kita masih merintis kok, we're still a baby lah. Dari dulu bahasanya sama deh, merintis mulu. Masih merintis sih nggak apa-apa dong, karena I think when you feel like you're on top, it's not right, Yeah. right? There's always room for growth and improvement. Room for improvement. Exactly. Congratulations by the way, this is amazing ya for you, Rory. Thank you. Apa awalnya? Awalnya sebenarnya kita nggak nyangka, aku sama Luna. I think people know we've been friends for a long time. Akhirnya aku balik ke Jakarta. Both of us share the same hobby, which is to travel. The reason why aku balik ke Jakarta Member ID karena I have some background and some specialty di loyalty programs, and I was a travel hacker as a hobby, right? So travel hacker is the arts of collecting points and miles so you can travel for free. So when I was living overseas, I like to write blogs. Kayak nih gue kemarin terbang first class ke London, bayar cuma $5 gitu kan. Wah, semua orang, wah gimana caranya? Jadi aku mulai share, suka menulis kan. Dulu aku nggak ngerti gimana cara bikin video, jadi nulis aja blog. Oh, teman-teman pada baca segala macam. Ya Luna, of course, kita selalu stay in touch gitu. Pas aku away,
she became one as well. Luna tuh sebenarnya travel hacker juga, cuma nggak pernah dikasih tahu aja ke orang. So aku balik Jakarta, Luna bilang gitu, mau bikin YouTube channel nggak sih sama gue gitu? Hah, kenapa gitu? Kan lo udah punya YouTube channel yang udah berapa juta subscribers itu. Enggak, let's do a different angle, let's do travel. Kan lo banyak travel secrets lo, gitu. Banyak secret-secret yang lo bisa share. Oke, tapi gue nggak pede loh depan kamera. I said that to her. Gue tuh, I don't think I was born to be in front of the camera. Nggak usah lah, ini kan cuma travel aja, jalan-jalan sama gue. Oke, ya udah. So I only want to be in front of the camera if I'm being myself ya, gitu. Which is and doing things I love gitu. Ya udah, akhirnya kita mulai vlogging. Jadilah channelnya namanya Travel Secrets. Ya, awalnya sharing soal secrets of. Iya, awalnya kita travel aja, kalau kita kesini ke situ, gimana caranya kayak kartu kredit, points kartu kredit gitu kan. Terus ya mungkin karena we love doing it ya as a passion project juga buat kita upload, kita nggak nyangka sih bakal ada yang nonton. Ada lah yang nonton dikit-dikit gitu ya. Kita awal of course dari 0 subscribers ya. Bener-bener dari 0 ya? Dari 0 dong, kan channel baru 0 subscribers. Lumayan nih ada 500 subscriber. Lumayan nih ada 1000. Sampai akhirnya aku bilang sama Luna, kayaknya bisa kali ya kita coba cari sponsor. Nah, from my member ID itu we have some partners kan, dan kebetulan my partners juga ada dari banking, ada dari all this travel industri lah. Akhirnya dapat sponsor pertama kali dari sebuah bank yang sponsorin kartu kredit, karena kartu kredit cocok banget buat traveler. So we did it. We went to, I think we went to Turkey, ke Austria gitu. Itu semua sponsor tuh. Udah nih, dan ini 2020 awal. COVID dong abis itu. Wow. Ya, baru dapat baru dapat sponsor. Baru dapat satu episode. Ya. Bingung dong gue sama Luna, ya gimana nih? Ya udah akhirnya ya kita follow the rules, lockdown sama sebulan. Cuma ya aku sama dia kan nggak bisa diem ya orangnya ya. Kayak kita harus ngapain? Kita harus stay productive. Jadi kita agak bandel sih. Dia main ke rumah aku main ke rumah dia. Akhirnya kita mau nggak bikin podcast, bikin podcast gitu. It's actually blessing in disguise ya Kak? Pandemic was a blessing for TS, definitely gitu. Karena people were at home. Semua orang nonton YouTube, semua orang nonton whatever they can watch gitu kan. Akhirnya di rumah dia kita bikin TS Talks dengan menggunakan teman-teman kita yang lagi di rumah juga. Ya udah interview. Kayaknya banyak deh. At the time banyak sekali yang melakukan itu kan. So we were not the only one. Terus udah mulai agak lega lockdown. Udah aku bilang, kita ngapain yuk, trekking yuk. Ya udah, ke Sentul yuk. Oke gitu. Ke Sentul, ke apa, kita benar-benar setiap minggu kita trekking ke Sentul, di mana orang lain nggak ada. Karena waktu itu tiap minggu without fail, setiap hari Sabtu. Akhirnya kita kontenin gitu loh. Semua orang jadi terinspirasi. Oh, ini ternyata bisa ya. Iya kan, dibolehin ke asal outdoor. Dan asal nggak rame-rame gitu kan. So we did it. Dari situ tuh traffic kita naik, karena we start doing things in our own backyard gitu, yang nggak terlalu jauh, bisa nyetir, bisa apa. Tiba-tiba dapat sponsor mobil. Mau nggak kalian road trip ke Jogja? Soalnya akhirnya kita nyetir sendiri. Udah pokoknya kita adventurer lah. Selama COVID kita adventurous banget. Trafficnya jadi naik. Terus dapat investor. So the VC who supported me di previous technology company bilang, ini apa? Ini menarik banget. Mau nggak bikinin bisnis? Mau nggak ini jadi bisnis aja? Oh mau. Ya udah akhirnya waktu itu invest berapa Kak? I think it was in the news. You can look it up. We got invested over $1 million. $1 million. So itu menjadi modal kita membuat kantor. Akhirnya hire team. Akhirnya kita mulai kita rebrand akhirnya. Travel Secrets kayaknya nggak semua orang are into travel. Tapi kita percaya bahwa melakukan lifestyle yang positif itu can inspire others. Kita bisa inspire healthy living. Ya udah akhirnya kita mulai bikin variety of programs gitu. Ada tentang makanan, ada tentang olahraga, ada tentang hobi dan lain-lain lah. Jadi first year tuh kita banyak host-hostnya, karena aku sama Luna bilang ini jangan sampai stucknya di kita doang ya. Ini harus sustainable, harus banyak talent, banyak host, banyak program gitu. Kalau misalnya kamu sekarang menjelaskan soal TS Media, how would you put it? We would say that I think we are a media production and entertainment agency. We're also a community builder. We are focusing, memang kita headquarter in Indonesia, tapi the goal is to make it a global company, to be honest. Yeah. Oke. Bahkan ada CEO Talk juga ya? Ya, CEO Room, yes. CEO Room. Yang kemarin adalah? Itu I think it's my personal project. Oke. Ini yang kayak kita obrolin tadi ya. Gue pengen ada satu komentar menarik banget. Kemarin tuh kalau wawancara artis tuh kayak nggak terlalu peduli. Tapi kalau wawancara orang pintar, wawancara CEO atau wawancara public figure yang
knowledgeable, kakak akan memperhatikan dan benar-benar fokus. Is that really the It's case? not true. That's not true. Karena whoever I interview, I do pay attention. Karena I think every person is interesting. Doesn't matter mau pekerjaannya apapun. Oke. Mungkin when I interview celebrity itu kan settingannya TS Talks ya. TS Talks is more fun, more entertainment, lively, and it's a big studio gitu loh. Jadi nggak terlalu fokus sama kayak gini nih, kayak one on one, nggak terlalu intimate gitu loh. And sebenarnya the interest is the same, cuma kan mungkin interaksinya bisa kelihatan berbeda ya. Padahal sebenarnya sama aja. And I love to get to know beda-beda selebriti karena aku tahu mereka tuh punya cerita-cerita yang unik sebenarnya. Jadi yang sebenarnya aku tuh selalu pengen coba gali nih orang backgroundnya apa, nih orang sebenarnya apa sih, how they think gitu. Cuma kadang mungkin nggak selalu keluar dari si selebritinya. Whereas si Yorum kan talk to people like Rory gitu loh. Bisa kayak we talk so many things, bisa deeper, bisa apa karena one on one gitu. And the setting is more intimate gitu. Narsum favorit siapa Kak? Yang so far banyak sekali. Really enlightening to you dan leave a deep meaning to you. Honestly, I love talking to experts of misalnya I invite a therapist gitu. Di TS Talks juga ada kok. Kadang-kadang kan kita lagi membahas suatu topik, kita harus menghadirkan seorang expert supaya kita juga tahu misalnya dari sisi psikolognya apa, dari sisi medis, dokteran medis apa. Nah, I love learning things like that. Karena itu kan hal-hal yang aku nggak expert. So I think talking to experts is always very enlightening for me. Ini menarik banget karena gini, sekarang trennya adalah kabur aja dulu. Di mana banyak orang justru malah ya karena situasi politik, situasi ekonomi, mungkin juga muak dengan kondisi bangsa ini, akhirnya mereka memilih kabur dulu. But you chose a different path. Walaupun beda zaman, karena kamu mungkin kembali di tahun 2010-an mungkin di Indonesia. What inspired you to come back to Indonesia? Apa yang membuatmu merasa bahwa setelah berkarir di Australia dan berkarir di Amerika, you have your own company there, correct me if I'm wrong, dan akhirnya kamu memutuskan untuk balik ke Indonesia dan membangun sesuatu di Indonesia? Oke. Sebenarnya ini mungkin aku pernah ngobrol sama Luna juga sih, Yorum ya. Luna tuh one of my good friends dari zaman dulu yang tahu banget aku dulu nggak mau tinggal di Indonesia. So I cannot deny that. Emang benar kok dulu aku nggak mau. And eventually akhirnya mau karena di tahun 2017 itu aku ditawarin pekerjaan ini, which is di Member ID. I was offered actually that role as a co-founder. Di Member ID ini. Sama salah satu shareholder lah ya. So intinya waktu itu dia juga bilang nggak mau pulang aja. Well, kalau aku pulang, it has to be for something worth it gitu, worthwhile. Karena I like my life sebenarnya di waktu itu at the time di US gitu. Dan of course me risk taker, Oke deh, kita coba gitu, And I think it's one of the best decisions I've ever made karena akhirnya aku bisa membawa anak-anak aku ke Indonesia yang tadinya mungkin nggak pernah, jarang banget denger bahasa Indonesia, cuma di rumah doang between me and my husband. Akhirnya sekarang bisa bahasa Indonesia, tahu makanan Indonesia, they know their extended family gitu kan. Karena ini hal-hal yang aku kan growing up SD juga di Indonesia gitu, and I love Indonesia gitu. So I think there's a missing home-nya ada gitu. Karena itu yang kedua ya of course kita pindah ke suatu tempat itu kan biasanya ngikutin rezeki ya. Di mana sih rezeki kita akan membawa kita gitu loh. Di tengah hal-hal positif, penyesalan ada nggak memilih akhirnya hidup di Indonesia? Nggak ada penyesalan. I have no regrets in my life. You have no regrets. Even though nggak semua decision itu benar ya. Cuma I have zero regrets ya. Oke. Balik lagi ke TS. Yes. Ini aku pengen fokus dulu ke TS dan your background. Dan sekarang kan kamu jadi media mogul. Keren banget gak sih media mogul? Itu tuh kayak mimpi aku loh. Cuma not even there ya. Not even close. You're not even there yet. Not even close. But on the right track. Oke. Tantangan untuk ngegedein TS Media yang sekarang karyawannya berapa? Karyawannya nggak banyak lah, masih di bawah 50. Masih di bawah 45. Ya. Tantangan terbesar untuk ngegedein media di mana banyak media yang justru tutup. Gue dulu kemarin ngobrol sama Marisa was your guest as well. Yes. Kita ngobrol soal bagaimana Southeast Asia itu dia tutup dan akhirnya semuanya kena layoff. Kita juga ngobrol bagaimana new media dan old media juga mulai bertumbangan gitu. What's your secret dan apa tantangannya ngegedein TS Media, Kak? Oke, so I think ya kita juga nggak bisa bohong bilang it's not easy ya. I think any industry lah, nggak usah media lah. Semua industri, semua bisnis gak ada yang gampang. Kalau kamu semua orang bakal ngelakuin hal yang sama, ya dong. True. Semuanya susah. So I think with media so far kenapa kita masih bertahan?
I think we stay true to our DNA. Dan DNA kita apa sih? DNA kita adalah kita create media ini, we want to share positive values, positive messages. Ya kan, kita nggak ngasih panggung untuk orang-orang yang nyari sensasi gitu loh. Because at the end of the day, I think kita pengen influence our audience behavior supaya menjadi lebih baik ya. Walaupun si tamu pencari sensasi itu mau untuk bayar biar Nggak bisa mau, lo wawancarai dan masuk di tes media, nggak mau tetap ya? Nggak mau. I mean, itu juga kan kita over the years kita juga belajar dari apa yang audience kita mau lihat di kita juga gitu. Jadi kita juga berusaha supaya tidak mengecewakan lah. And of course sebagai media kan revenue kita paling gede dari mana sih? Dari brand. Betul. Dari brand partners ya kan. Nah, brand partners itu kan of course maunya bekerja sama dengan media-media yang bebas skandal. Oh, bebas skandal. Bebas skandal, tidak bebas kepentingan politik. Iya, so far I feel makanya kita juga nggak terlalu touch politik karena bukan expertise kita juga gitu loh. Mendingan nggak usah lah gitu, bukan kapasitas kita. Kita nggak associated to any politics at all. Terus kita juga yaitu apa yang kita promosikan kan healthy lifestyle, inspirational stories, gimana cara orang membangun sesuatu, gimana cara orang bangkit lagi gitu loh. So we stay true to that. Jadi dan I guess kedua, it's very important juga to maintain good relationship with people ya. Semualah dengan content creator, dengan brand partners, dengan business owners gitu. So I think that's key. And it's all professionalism. It's all about delivering the quality yang kliennya mau. Kita dengerin klien juga. Kita coba dengerin audience kita juga. Karena we're the connector kan between brand and audience gitu. We're in the middle. Audience kita pengen diajak ngomong seperti apa, pengen diajak event atau activity seperti apa, and then the brand, ya udah nih, I have all these brands, gimana caranya we can communicate this to the audience. So we try to bridge that gitu. Aku juga secara tidak langsung bagian dari TS Media karena you invited me to be your co-host, Yes, right? I love. I truly cherish that moment. Gue bisa melihat bahwa lo banyak bekerja sama dengan Gen Z, gitu. Di kantor maksudnya? Di kantor. I appreciate Gen Z, I love Gen Zs, tapi banyak juga yang komplain soal Gen Z. Gimana menurut kakak kerjasama dengan Gen Z in the media industry, in the creative industry, dan apa tantangannya kak? Okay, so I'm quite lucky karena aku juga dengan umur yang sekarang, aku pernah mengalami bekerja. Dulu kan aku juga my first career, of course aku jadi karyawan lah, karyawan entry level apa. So I know what it feels like gitu loh, menjadi seorang karyawan gitu, menjadi orang yang punya mimpi, pengen di-appreciate, pengen didengarkan ide-idenya gitu kan, pengen juga we're human gitu loh, a job is just a job gitu kan. Dan I experience juga kerja di corporate structure gitu. Dan aku suka, I love structure. I love structure. Jadi lo gak suka egaliteran? Nggak, gitu deh. Aku suka, ini gini, kalau di TS itu I try to combine dua culture ini. Whereas corporate structure di mana everything has rules and procedure and you know ada jam kerja yang kita hormati, ada different I think I would call it business process yang aku adapt dari pengalaman kerja aku. Dan kedua harus juga adaptasi culture zaman sekarang. Zaman sekarang adalah ya beda sama zaman aku dulu gitu loh. Anak-anak zaman sekarang have different access and opportunities gitu. Dan mungkin orang pada bilang Gen Z tuh nggak bisa tuh stay di satu kantor lama karena dia ngerasa gue bisa dapet kerja gampang, I'm needed everywhere gitu kan. Kadang-kadang ada kayak gitunya. In reality it's not easy untuk dapetin kerja yang lain. Tapi but I also try to listen to what they need and what they want. Tapi juga menanamkan nih gitu apa yang aku belajarin in the past. So gimana tantangannya dengan Gen Z? To be honest, jam kerja sih. It was a challenge for me karena ternyata anak-anak Gen Z kan nggak banyak yang morning person ya. Mereka tuh semua mungkin mulai kreatif atau produktif tuh setelah lunchtime. Jadi mereka datang tuh bisa jam 10, jam 11. Buat aku itu siang banget ya. I'm in the office 8:30 and 9 o'clock gitu. Tunggu, jam kerjanya gimana kalau di TS? Jam kerja tuh sebenarnya 9 sampai 5. 9 to 5 lah, normal aja. So tapi teman-teman datang kadang-kadang jam 10. Ada yang 10, ada yang jam 11 gitu kan. Tapi I can see that when I go home at 6 gitu, mereka semua memang lagi produktif banget. They stay until 8, 9 o'clock gitu. Cuma I feel like, aku bilang ke mereka, aku ngerti kok ini kita di dunia kreatif. Aku gak bisa juga mengatur kapan kalian bisa berkreasi gitu kan. I understand that.
Cuma bisa nggak dalam sehari kita ada fixed hours di mana kita 6 jam tuh ketemu at the same time. Karena kalau nggak agak susah tuh teamworknya. And I said, dan aku juga pakai alasan bahwa I'm giving you this reason karena it's scientifically proven, biologically proven gitu. Untuk kesehatan, orang itu paling produktif jam 9 sampai jam 12 sebetulnya. Sisanya ya other things gitu. Jadi dan aku bilang, kalian semua punya keluarga, punya teman-teman. Kalau kalian baru pulang jam 9 malam, yang disalahin siapa? Yang punya company-nya. Dipikir ngapain suruh kerja jam 9? Padahal aku jam 6 udah pulang. Jadi aku bilang, I want you guys to have a life outside of work gitu loh. So if you can come earlier, you can go home at 6 or 5. You can hang out with your friends, you can meet your kids, your family gitu loh. Have a good life gitu. Jangan kayak sampai malam di kantor. Cuma then again, a lot of these young people mungkin masih single ya. Mungkin masih single, mereka perantau ya kan. Jadi ya udah, I get it. Cuma at this ya aku juga selalu bilang, aku cuma pengen kita semua kerja sehat. Karena ujungnya kalau sakit ngapain? Kalian juga jadi nggak produktif, jadi nggak bisa mikir. You don't become a good teammate gitu loh. Jadi that's the challenge ya. Cuma I think over time ini udah mulai ke-build, namanya juga culture ya. I think one of my job is to build a good culture. So ya mungkin itu kali yang aku lihat. Dan sekarang udah mulai bergeser. Udah mulai bergeser karena nggak fair sama orang-orang yang bisa komit gitu loh, datang jam 9 pagi gitu loh. Iya. Oke. Wow. Right. Sekarang aku pengen ngebahas soal your partnership with Luna Maya, right? You've been friends with Luna for how many years? 20-something years lah. 20-something. Wow, Kak. Waktu memutuskan untuk bisnis bareng sahabat lo sendiri, dan we all know she's a huge celebrity di Indonesia, dan bahkan dia nggak realize bahwa dia seterkenal itu gitu kan. What came first to your mind? Kakak kepikiran gimana? Aduh, ini nanti challenge-nya kayak gimana ya? Aduh, ini nanti kayak gimana? Ada nggak pikiran-pikiran ketakutan, kekhawatiran itu? Jujur nggak ada sih. Karena we're two different people, kita background juga berbeda ya. Tapi we share the same values. Kita dua-duanya sama-sama hustler. Kita dua-duanya sama-sama mempunyai mimpi. Kita berdua sama-sama pemimpi lah. We want to have a certain lifestyle, we want to have financial freedom. Kita juga pengen build sesuatu, kita juga pengen berarti bagi banyak orang. So those values are the same. And aku juga udah ngelihat dia juga orang yang pekerja keras gitu loh. Jadi I had no doubts gitu. Kalau misalnya mungkin ini selebriti yang aku tahu has no professionalism, mungkin aku ada keraguan. Cuma because I know her so well, itu juga menjadi advantage gitu kan. We know how to communicate, kita tahu apa yang trigger us gitu, each other gitu. Jadi ya aku ngeliat lebih banyak advantage-nya sih. Gue kebetulan relate banget Kak, karena gue juga bangun bisnis sama sahabat gue sendiri. Ibaratnya kayak teman miskin gue gitu. Dulu kami sama-sama kuliah di Solo, benar-benar miskin, benar-benar gak punya apa-apa, dan we build from scratch gitu. Dan satu kata yang gue inget banget dari dia adalah, dia manggil gue ya Kak gitu kan. Kak, kalau misalnya ada apa-apa sama kita atau bisnis kita, yang kita utamakan adalah pertemanan dulu ya. Gue gak peduli bisnis kita hancur, tapi pertemanan kita gak boleh hancur. That's our principle. Gitu, yang kita pegang sampai sekarang. Berantem Kak, dan mau bubar beberapa kali. Bahkan di depan bisnis partner kami yang lain untuk bisnis yang lain gitu. Kita berantem berdua, waktu itu perjalanan di Bandung, dan bahkan mau sampai bubar Sleep Project ini gitu. Pernah nggak mengalami kejadian itu, dan apa yang kalian berdua pegang untuk memisahkan antara bisnis dan pertemanan? Right. Ini juga aku pernah ngomong ya waktu di CEO Room, kalau I value our friendship more than the business. Karena mungkin aku bakal lebih sedih kehilangan pertemanan ini daripada kehilangan bisnis ini gitu. Bisnis Jadi bisa dibangun lagi anyway. Exactly. Kalau pertemanan susah ya untuk mendapatkan seseorang yang memang kita cocok sefrekuensi. Jadi mungkin karena basisnya kita adalah itu, kita sama-sama value this friendship. Pernah sampai bubar atau enggak? Sama sekali nggak pernah, untungnya. Berantem sering, terutama waktu awal-awal ya. Awal-awal kita bikin, karena kita banyak mengadaptasi. Yang tadi temenan doang, tiba-tiba sekarang kita harus mikirin bisnis, strategi, kreatif gitu loh. Dan of course the way aku mikir dan dia mikir suka sering berbeda gitu. Jadi sering challenging each other gitu. Cuma lama-kelamaan makin kesini makin jarang berantem. Karena mungkin udah tahu gitu loh, mana yang worth the fight, mana yang enggak gitu. Bener-bener pick your battles gitu kan. And I think ya Luna juga sempat mention, karena kita mungkin juga udah tahu porsi masing-masing Mer gitu. Aku ngurusin apa, dia mikirin apa gitu. Aku juga nggak mau bother dia untuk things yang ya udahlah hal ini mah gue aja gitu loh. So I guess that kali ya. Dan kita kan nggak mau
mendominasi gitu. I don't wanna dominate over her. I also don't wanna take away her work gitu kan, and vice versa. Jadi ya kita saling dukung karena ya aku tuh tipenya kalau teman-teman aku sukses, aku bakal happy banget karena aku lebih bangga gitu. Oh, I'm surrounded by successful people gitu loh. Pembagiannya kayak gimana di TS antara Kakak So dengan Kak Luna? So she's the managing partner. Basically, I run full time. I run it full time, day to day. Everything from strategic, operational, culture dan lain-lain. Luna sebetulnya, I think based on her background, she's more creative ya. Jadi if we do have like big creative strategy atau apa, that I ask the team consultants with Luna. She has a better eye on Creativity. detail things lah gitu. Kalau aku lebih ngeliat, oke ini sekreatif ini bisa gue jual nggak gitu. So I'm more for the business side. She's more of karena visualnya ini siapa ya, talentnya siapa, cocok nggak gitu, kayak gitulah ya. Jadi emang beda porsi aja. Ya, dan Kakak bilang tadi you build the culture. Jadi Kakak lebih ke day to day Because I'm operational there every day. Yes. activities ya. Oke. Menurut Kakak rahasianya apa? Kerjasama ini bisa awet sampai sekarang dan nggak merusak pertemanan? So far ya itu ya mungkin Luna allows me to make decisions yang mungkin dia pikir ya ini gak usah gue, dia makes me do it, jadi kan gak usah ribet gitu loh. Whereas I also give her the freedom to to talk to the team about creative strategy and thinking gitu. Jadi ya jangan sampai overlapping gitu. Oke. Mungkin Menghormati itu kali ya. domain masing-masing. Iya kali benar. ya. Oke. Kak, di budaya Indonesia sering banget kita temui, udahlah jadi perempuan jangan ngoyo-ngoyo, jangan terlalu ambisius gitu. Karena mungkin dianggap satu terlalu maskulin, yang kedua takut nanti suaminya kebalap ya kan, mengintimidasi suaminya atau tersalip gitu. Dan udahlah kodrat perempuan itu ngurusin anak, ngurusin rumah tangga, nggak usah kerja. Pun kalaupun kerja ya udah tipis-tipis aja gitu. Dan seolah-olah kata ambisius itu dianggap sebagai sebuah hinaan atau sebuah kritikan. Orang dianggap perempuan yang ambisius itu dianggap perempuan yang kurang gitu. But you are an ambitious woman. Gimana Kakak ngelihat budaya Indonesia dan your commitment, your self-value as an ambitious woman? Mungkin kenapa I became ambitious juga mungkin my role model is my mom ya. My mom I think is quite ambitious, very ambitious. She's kind of like me. Well, I'm like her. She's a very ambitious woman. She's a professional. Dia hustler. She's always been very independent. Oke. Dan aku ngelihat hidup dia sebagai perempuan yang independen sampai hari ini ya, umurnya udah 70 berapa, masih bekerja. Akhirnya punya bisnis sendiri, usaha sendiri, masih bekerja, independen, tidak benar-benar nggak nyusahin anak-anaknya, nggak nyusahin orang lain, malah yang ada yang banyak ngebantu orang lain. So I wanna be like that. Dan itu hanya bisa diraih kalau memang kita bukan punya ambisi ya, punya duit sendiri lah ya. Kata simpelnya gitu lah. Financial independent ya. Kata simpelnya adalah independent. So that's what I want to be. Karena aku intinya hidup aku nggak mau tergantung sama siapa-siapa, nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngerepotin orang. Sampai aku tua nanti aku nggak mau namanya nyusahin anak-anak, ngasih pressure ke mereka, kamu harus ngurusin mama, kamu harus ngasih duit, never gitu. Kalau bisa jangan gitu, karena your life is your life gitu. Jadi dan itu harus one way, harusnya aku aja yang membantu anak aku, jangan sampai anak aku yang ke pressure untuk ngebantuin aku. Mungkin itu kali. That's the basic, the foundation kenapa aku become ambitious dan jadi punya fighting spirit. Tapi ada nggak momen yang membuat Kak Marian berpikir aku harus ambisius seperti ini? Gitu. Ada momen click moment nggak? Mungkin aku juga jadi ambisius karena I want to have a comfortable lifestyle. Dan masa minta dari orang gitu kan? Masa aku minta siapa untuk mau dong gue pengen ini, pengen liburan ini, pengen. Tapi suami kan juga kerja Kak, and he's successful anyway. Cuma aku masih segan minta ya sampai hari ini. Kalau kepepet lah ya gitu. Cuma I feel, tapi gara-gara itu mungkin that's why he respects me gitu. And I'm lucky, mungkin my husband is a good, very supportive husband. He allows me to, do whatever I need, whatever I want gitu kan. Ya nggak aja kali, aku kayak nggak mau ngerepotin orang aja kali ya. Itu aja kali basicnya. Dan when you're independent, you have more freedom to choose the life you want. Gitu kali. And live comfortably.
Pernah nggak nego sama suami ketika when it comes to family life dan juga your career life? Nego pernah nggak? Negonya dalam hal apa nih? Dalam hal mungkin suami expect Kak Marian jangan terlalu sibuk dan you guys have 2 kids, you have a household to take care of gitu. Sementara kakak kan sibuk ke sana ke sini gitu. Kalian berdua tuh sama-sama sibuk Iya, gitu iya. loh. Pernah nggak suami bilang kayak gitu dan kakak akhirnya nego? Nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Jadi dia sangat menyadari dan memaklumi kesibukan Kak Marian. Iya, sangat-sangat. Dan juga dia tahu karena aku juga nggak minta apa-apa ya. Jadi ya udah biarin aja. Dan when I come home, karena mungkin aku mengerjakan sesuatu yang aku suka, aku melakukan aktivitas-aktivitas yang bikin aku happy. Jadi di rumah kan santai, chill, nggak pernah marah-marah, nggak pernah demanding, nggak pernah whiny gitu loh. So even my kids love it gitu. Kan aku suka nanya sama anak aku ya, "Do you think I spend enough time with you?" gitu. "Yes, mom, it's okay." Serius? Ya, ya. Kan aku suka mikir kan, "Do you want me to go to school every day?" Which is gue paling jarang ke sekolah ya. Gue ke sekolah cuma kalau ada event-event aja. "No, it's okay, you don't need to," gitu. Terus I know, ini anak aku umur 10 tahun ya. "I understand you have to work. Kalau if you don't work, I cannot go to my school. I cannot aku nggak bisa ke sekolah yang bagus gitu loh. Aku nggak bisa jalan-jalan, aku Anak nggak bisa." 10 tahun udah Anak nyadari 10 itu Kak? tahun udah ngerti itu. So, itu makes me kayak, "Oh, dia ngerti." Terus dia bilang, "I'm actually proud," gitu katanya. "You are working." Gini. Dia justru so gini ya, aku punya 2 pengalaman waktu aku masih di luar negeri. Anak aku yang pertama kan aku ngurusin sendiri ya. Aku ngurusin sendiri sambil kerja, no help, no anything. Jadi selama 10 tahun I raise my son by myself. Aku nganterin sekolah. Jadi ini aku bener-bener nyempetin nih nganterin sekolah segala macam sambil kerja. So bisa dibilang ya all his waking moments di luar sekolah is with me gitu. Whereas anak aku yang kecil ini lebih banyak di Indonesia. Jadi aku cuma ketemu dia pagi, malam, weekend. Justru yang lebih appreciate my presence justru anak yang kecil. Karena dia tahu I only get a limited of time with my mom. Therefore it's a quality time. I'm invested and I'm very present in that time. Whereas waktu gue di luar negeri ngurusin anak itu kan I'm tired. Gila, gue pagi udah harus nyiapin dia, pulang terus gue kerja, terus gue pulang gue harus mikirin gue masak apa, gue harus bersihin rumah, harus ini harus ini. So I'm tired gitu all the time every day. So I'm there, cuma maybe it's not quality gitu. Jadi yang ini yang I feel the difference. Oh ternyata biarpun gue full time as a mom juga beda ya. It's the quality that you give to your kids. So the kids actually appreciates when you are happy, when you are present, and you appreciate the time that you have. Itu sih. Kakak bagi waktunya gimana untuk make sure bahwa dia benar-benar dapat waktu kamu? I feel like at least buat aku ya, in my opinion, I try to live quite a balanced life. Makanya pagi when I exercise, I finish at 6 by the way. I run at 5 o'clock in the morning. Iya. So when I'm back, gue bangun pagi, kakak udah ngepost habis selesai lari 10-15 kilo. Iya. Gokil. So kan sekolah berangkat baru jam 7:30 lah ya. Jadi aku balik ke rumah dia belum bangun. So I still get to see him when he has his breakfast, getting ready segala macam. I see him in the morning. Wow. Terus dia ke sekolah baru gue berangkat kerja. Malam, I leave the office around 6 o'clock, which means I get to have dinner with my family gitu. Jadi and weekend I spend time with my family, and then holidays of course we travel together as a family. Karena mungkin ini aku rasa untuk kecil ya. So both my parents are professionals, they work, selalu kerja. Cuma aku nggak pernah ngerasa neglected. Karena dinner time we're together, weekend time we're together. Ya udah, so aku ngerti gitu. There's this routine yang gives you safety. Kan anak-anak kecil butuh kan itu. Rutin yang dia tahu, oh this is my safe space gitu loh. Dan ini menarik ya, karena banyak orang yang struggling dengan istri yang bekerja, atau dirinya adalah perempuan, dia bekerja, struggling dengan keluarganya, dan bahkan banyak suami yang nuntut untuk istrinya berhenti bekerja. Karena pengen waktunya lebih banyak di rumah gitu. Tapi kadang-kadang itu merenggut sesuatu dari diri mereka kan. Karena kerja is value sama self-respect, self-dignity gitu. Dan independence as well. Ini membuktikan bahwa ternyata bisa juga ya Kak ya, nyimbangin antara karir. You're the CEO of TS Media, suami lo juga C-level. Anak-anak nggak neglected. Dan keluarga tetap bisa harmoni at the same time gitu. Yes. Yeah, I think it's again quality over quantity ya. You know when to prioritize dari segi time, dari segi apa yang kita harus ambil gitu, kerjaan gitu. Jadi ya, and travel together I think it's always something yang anak-anak juga look forward ya.
Tadi seperti yang tadi gue bilang, kadang-kadang pasangan justru malah jadi penghalang karir, Kak. Mhm. Apa yang pengen kakak bilang nih untuk ke pihak perempuannya dulu ya? What would you say? Ke perempuan yang berkarir. Ke perempuan yang berkarir tapi diminta oleh keluarga atau oleh suaminya untuk stop deh karir lo, fokus ke rumah. Gimana ngomongnya ya? Based on your experience aja, Kak. Kan kita tujuannya nggak Ada menggurui, juga ya, ngajarin ya. nggak semua perempuan mau bekerja, and it's okay. Ya. Ada yang menikmati kok di rumah ngurusin anak. Dan itu nggak salah juga anyway ya. Itu memang achievementnya mereka, ya nggak apa-apa juga, terserah. Mm-mm. Do whatever makes you happy. Mm-mm. That's what I think. Karena semua orang itu ngerasa hidupnya fulfilled in different ways gitu loh. Ada yang mungkin nggak bekerja, cuma they like to do, misalnya punya charity, punya yayasan, atau mereka they like to teach part time. Ada juga gitu. Jadi I think sebagai perempuan, just find what makes you happy and makes you you. Itu yang aku takut adalah once you become a mother, jangan sampai your identity itu hilang. Karena one day your kids will become grown-ups, they will have their own family. Yang penting kita sebagai perempuan tahu identitas kita siapa, kita sukanya apa, kita bisa survive, biarpun anak-anak kita udah nggak lagi di rumah. Itu kali. Itu tadi ke pihak perempuan. Kalau sekarang ke pihak suami, what would you say to them? Pihak suami, again suami Don't mess with me, don't mess with us gitu. Suami beda-beda. Yeah. Menurut aku kalau memang ada suami yang tidak membolehkan istrinya bekerja, ya nggak apa-apa juga, asal istrinya nggak keberatan ya. Kalau ini malah bikin istrinya struggling gitu loh, justru memberontak, ya there's something is not right, berarti it's not aligned gitu. Cuma kalau ada suami-suami di luar sana yang memang very supportive of their wives, well, bravo, well done. Even though misalnya istrinya lebih sukses gitu ya, it means you're strong man. Karena you don't mind gitu loh. And buat dia adalah kalau istrinya bahagia, istrinya successful, buat dia juga mencerminkan hal yang baik gitu kan. Oke. Kak, co-founder startup, posisi CEO, perempuan. Kakak pernah diremehin nggak? Diremehin ya? So one time, well, aku bisa bilang in general sih jarang ya, in general jarang. Luckily ya, di Indonesia kayaknya nggak segitunya. Tapi pernah ini waktu aku sebelum TS Media, I was in a meeting with this business owner di Indonesia. The business owner, dan I came sama my partner cowok gitu, my co-founder cowok. Throughout the whole meeting, bapak-bapak ini nggak ngeliat mata aku sama sekali. Wow. Sama sekali, padahal aku yang lagi ngomong and aku yang memberikan pertanyaan. Tunggu, tapi dia bukan tipikal ustadz yang menghindari tatap mata dengan yang bukan muhrimnya kan ya? Nothing to do with religion kok ini. Jadi benar-benar kayak aku suka ngerasa, Pak, saya di sini loh Pak gitu. Cuma dia ngeliatnya selalu to my partner, founder. Cowok. Aku nggak tahu itu karena mungkin aku nggak bisa ngejudge ya, maksudnya I don't wanna judge karena dia nggak menghormati aku, mungkin juga dia nggak biasa kali ngelihat langsung ke perempuan atau gimana, aku nggak tahu. Cuma itu abis meeting itu aku bilang partner aku, notice nggak sih tadi kok dia sama sekali nggak look at me ya, padahal aku yang nanya pertanyaan, aku yang present, aku yang apa loh gitu. Coba bilang ya mungkin that's a typical family-nya seperti itu gitu. But how that was the only time sih. Other than that sih, I'm okay. Maksudnya I feel I'm appreciated enough. Tapi how did that make you feel back then? Agak bingung. Pertama juga that was the first time. Cuma jadinya aku mikir kayaknya kalau aku disuruh kerja sama klien seperti ini aku nggak bisa. I said that. Karena mau gimana nggak bisa. I cannot maintain the long term relationship kalau kayak gitu. Of course. Jadi habis itu aku udah nggak terlalu ngejar lagi gitu loh. I don't really, ya udahlah, if I don't have this client it's okay gitu. Tapi sekarang gimana? Sekarang gimana? Adakah yang meremehkan kakak because you're a woman CEO? Enggak. Aku tahu ya banyak komen-komen yang bilang kayak misalnya, you know all these men are taking advantage of you. Hey, have you ever thought that I'm taking advantage of them? Iya nggak? Karena dengan keberadaan kita sebagai perempuan, we have this power to get their attention and to offer them what we can do for them gitu, to solve their problems gitu loh. Oke. Justru aku ngeliat itu sebagai power sih. Sebagai power ya. Ketika kakak misalnya meeting di situ ada kakak dan ada Kak Luna, wah duo apa sih, alpha female ya kan? Para business owners dan CEO yang cowok-cowok itu biasanya gimana respon mereka? Gini, nggak bisa ngomong gini. Enggak gitu. I think ya tergantung umur ya biasanya. Tergantung umur, tergantung industrinya apa gitu loh. Kalau misalnya industri modern, anak-anak yang bukan yang bukan generasi mungkin di atas banget,
more respectful karena ya namanya sama aja lah gitu kan. Mungkin yang Kalau banking, insurance itu kan klien-klien kamu. ya biasa aja sih. Cuma ya enaknya they pay attention more, right? So it's a power gitu. Akhirnya mereka lebih merhatiin, lebih nggak distracted, lebih nggak apa gitu loh. So yeah. becoming lady CEO is a power ya. Yeah, use the power. Okay. Apakah perempuan harus financially independent, Kak? Personal opinion, yes. Tapi untuk aku ya. Why? Untuk aku dan ya itu karena aku pengen punya kebebasan untuk memilih bagaimana caranya aku pengen hidup the lifestyle that I want, the life that I want, bisa bisa travel kemana aja yang aku mau, bisa invest in whatever I want, bisa buy the things that I want gitu. So the freedom to choose your life the way you want it. Kadang-kadang perempuan terjebak pada mereka terlalu tergantung atau dependent pada suaminya sehingga ketika ada apa-apa dengan pernikahan mereka jadi tidak berdaya gitu. How do you see this phenomenon? Oh, itu kerap terjadi. Masih sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Fenomenon itu ya. Ini sebenarnya banyak banget terjadi di sekitar aku ya. Dan gimana ya, aku ngerasa ya harusnya ini kayak wake up call juga sebenarnya untuk banyak perempuan gitu loh. Aku nggak bilang mereka harus cari banyak duit loh. Jadi yang penting ini loh, yang penting improving skills juga. Jadi just in case pernikahannya tidak berhasil, ya kan? Paling nggak kita punya modal skill atau tahu kita talentnya di mana. Jadi biarpun sebelumnya nggak pernah kerja, tapi you know what to do gitu loh. Karena selama kita sehat, harusnya siapapun bisa mencari uang. Siapapun bisa make money. Mau itu kerja sama orang, mau itu buka bisnis di rumah, mau apa. Jadi perempuan-perempuan yang mungkin selama ini nggak kerja, tapi ya kalau bisa diasah aja skill dan talentnya tuh apa gitu loh. Because one day you might need it gitu. Gitu kali ya kalau aku ngeliatnya. Dan bahkan skill ini harus dikerjakan untuk menghasilkan uang misalnya atau menghasilkan sesuatu di masa-masa pernikahan itu. Kalau bisa. Cuma kan ada juga yang ngerasa kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kan sebenarnya perempuan itu bekerja karena kepepet ya. Survival, right? I mean, I also work because bukan kepepetnya, karena because I have things that I want to do. Jadi ya mau nggak mau I have to make it work gitu kan. Mungkin banyak juga perempuan yang memang semua sudah disediakan apa, semua sudah mewah apa gini-gini, jadi dia nggak ngerasa ada kebutuhan. Ya itu yang akhirnya jadinya stuck ya. Jadinya stuck. Cuma jangan lupa loh, if you are healthy, please gitu, get some skills gitu. Mau itu belajar bahasa yang akhirnya nanti bisa ngasih les, mau apapun jadi translator gitu kan. Selama kan duit itu halal dan it's using your own skill and your own effort, I think that's very honorable already. Dan sekarang pun kesempatannya juga banyak banget. Kalau kita jualan online, even kita bikin konten masak misalnya ya kan Kak, jualan jus. Banyak banget. Semua bisa dari rumah. Semua bisa dari rumah. Yes. Sekarang adalah sesi rapid fire question. Okay. Aku pengen tanya pertanyaan cepat, Kakak jawabnya juga cepat. Pun kalau misalnya itu menarik, please be elaborative. Be my guest. Negara favorit buat traveling? Amerika sama Jepang. Amerika sama Jepang, oke. Walaupun di bawah Donald Trump juga tetap Amerika? Ya, bodo amat lah Trumpnya. I like the nature and the food. Oke. Kota terbaik buat running? Wow. Kota terbaik buat running. Ini mungkin based on my experience ya. London. Kemarin. London ya. Kenapa? London was my best experience di WMM. Udaranya waktu itu enak. Going around ke start ke ini kita ngomongin race ya. Ngomongin race. Start to finishnya juga cukup mudah. Terus crowdnya waktu race-nya wow luar biasa crowdnya. So ya. Lagu wajib di playlist saat lari? Oh, I actually don't listen to songs. I listen to podcasts. Oh, wow. I don't listen to music. So what's your favorite podcast? TS Media, TS Talk? No, I don't listen to myself. Ngapain aku listen to myself? There's about 4 or 5 podcasts that I rotate. First, I like Mel Robbins. I don't know if Mel Robbins. I know her. I know si Stephen Bartlett, which is Diary of CEO. I like Lewis. I love him. Yeah, Diary of CEO. Ada Lewis House. Dia School of Greatness. Of course. Jay Sherry. Ini inspirasinya juga dari Jay Sherry sebenarnya. Oh yeah. So mine is Stephen Bartlett. Oh, okay. And Mel Robbins lah ya. Mel Robbins. Okay. And then just random podcast yang biasanya it's either about a comedy or sometimes about ada juga tentang
true crime but comedy itu juga Ah. ada tuh lucu. Oke. Ya. Next, sunrise atau sunset run? Run ya. Kalau run sunrise. Sunrise, karena you're a morning person. Morning person ya. Solo traveling atau traveling bareng teman? Traveling bareng teman. Sering berantem gak sih? Traveling? Oh jarang. Nggak Jarang pernah. ya. Oke. Dan nggak selalu sama Kak Luna? Well, I have to say maybe 8 out of 10 sama dia ya. Well, lately maybe kalau sama teman ya 8 out of 10. 10 out of 10 mungkin ada Luna terus kali ya. Kan Oke. kita paling cocok sih kalau travel. Cocok ya. Paling easy. Oke. Hal yang paling nyebelin dari Luna Maya? Paling nyebelin. Paling nyebelin ngototnya. Ngototnya dia. Stubbornness. Dalam Tapi hal? I'm also stubborn sih. Dalam hal apa? Apa ya? Misalnya apalah kita mau kemana terus enggak, udah kesini aja, kesini. Iya, ya akhirnya ngalah. Cuma abis itu dia ngalah juga sama aku. Oh, oke, Kayak oke. gitu lah, just choices aja lah, Choices. gitu. Simple things. Hal yang paling menyenangkan dari Luna Maya? Well, I can name a few. Menyenangkan apa ya? Orangnya sebenarnya chill ya. Mungkin karena dia terkenal banget, orang banyak yang bilang dia diva, sebenarnya nggak sama sekali. Ya, again, mungkin she's comfortable with me. Jadi dia apa adanya, orangnya apa adanya banget. And she's a great best friend aja. She's a great listener. I mean, I talk to her about everything. Oke. Jadi ya. Yang paling nyebelin hidup di Jakarta, Kak? Polusi. Polusi udara. Polusi udara ya. Oke. Alright, sekarang ini adalah segmen terakhir kita. Aku pengen sedikit mengulik tentang menghadapi masa-masa sulit. When you are through hardship, apa hal yang menjadi pegangan Kak Marian untuk ngelewatin itu? Hardships ya, udah sering ya. Saking biasanya, I don't even know it's hardship anymore karena udah saking seringnya, tau gak sih? Ya? Pegangan aku adalah selalu aku mikir, almost everyone actually get through their hardship. We will get through it eventually. Dan mungkin itu kayak jadi mantra aja ya. Ya udah hari ini susah, it's okay, I will get through it. Tomorrow will be better, just one day at a time. Udah, solve it one day at a time, one thing at a time. Udah gitu. Kalau kakak punya satu pelajaran dalam hidup yang kakak jadikan prinsip dan kakak pengen share ke our audience, apa pelajaran penting dalam hidup itu, Kak? Pelajaran penting dalam hidup, I think always learning ya, selalu belajar sama reflect. Kita kan manusia ya, we do a lot of mistakes. Kita kita selalu grow, kita dikelilingi sama orang-orang, we're very social creature. Jadi kita nggak bisa survive tanpa manusia lain, tanpa relationship, tanpa lain-lain. Dan kalau kita nggak reflect gitu, reflect tuh macam-macam ya, bisa positif, bisa negatif. Kayak tadi gue salah nggak ya, gue bisa gini ya, can I do better? So always improving ourselves, karena kita kan pengen menjadi orang yang menyenangkan ya, dengan orang-orang lain lah gitu. We want to be able to live with our community, our friends, our family gitu loh. Karena I don't think we can survive without another human being, without a connection with other people gitu. So never stop learning sama reflect. Reflect ya. Oke. Kak Marian Rumantir, thank you so much for the time. Terima kasih Rory. Udah nih. Udah. Kok padahal. Thank you. Kak. Nanti kan berarti kan ada episode kedua. Oh, amin. Dan maybe we get to talk about mungkin family, maybe about raising your kids gitu. Yeah, amin. Thank you so much Rory. All the best and congratulations. Thank you, for improvement. Bye-bye.